Salam saudara, kita jumpa dalam saatnya menabur persiapan khotbah Minggu 2 Januari 2022. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 dipimpin oleh terang Kristus. Kita berdoa, ya terang surgawi, cahaya kebenaran, Yesus firman sejati, tuntun kami dengan terang firman-Mu, sehingga dalam persiapan khotbah ini kami mempersiapkan dalam terang kebenaran firman sejati di dalam Engkau. Amin. Saudara-saudara, kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa tiba-tiba Yesus menyebut dirinya, Akulah terang dunia? Kalau kita baca teks ini, saudara, ada kelanjutannya sebelumnya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Itu kan kedapatan seorang perempuan bersinah. Ada seorang perempuan yang bersinah. Lalu ahli Taurat tampil untuk mau mengeksekusi hukum Musa dengan cara melempar sampai mati. Tetapi apa yang mereka rancangkan tidak berhasil, tidak berdaya ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, diskusi tentang dosa akhirnya tidak selesai. Ahli Taurat mereka berupaya mendalami makna dosa untuk membangun argumen teologisnya. Dan ini juga yang mendorong orang Farisi untuk nanti momennya kembali hadir pada bacaan kita. Yohanes pasal 8 ayat 20 mengatakan bahwa terjadi lagi perdebatan mengenai dosa di bait Allah. Nah, ini bersama dengan orang Farisi dekat perbendaharaan. Apa itu perbendaharaan? Perbendaharaan adalah tempat pengadilan perempuan. Ketika hari raya Pondok Daun, di bagian ruang perbendaharaan dinyalakan 4 obor besar sebagai perayaan akan penyertaan Tuhan yang hadir melalui tiang awan dan tiang api ketika Israel berjalan di padang gurun. Nah, di momen itulah ketika ada tiang, ada obor, ada 4 obor yang menyala itu, Tuhan Yesus yang sedang mengajar terinspirasi kemudian dengan jujur berkata, Akulah terang dunia. Jadi situasi kondisi terang waktu itu dilihat Tuhan Yesus untuk menunjukkan kebenaran. Akulah terang dunia. Ungkapan Yesus sebenarnya untuk melengkapi cara pandang orang Israel tentang terang. Kita lihat satu persatu. Pertama, konsep terang bukanlah hal yang asing bagi orang Israel. Setelah Israel dibawa dari Mesir, mereka menyaksikan tiang awan dan tiang api. Maka setelah itu orang Israel selalu menjadikan itu sebagai sebuah nyanyian, pengungkapan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mazmur 27 ayat 1 Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Firman Tuhan, bahkan Tuhan dengan firman-Nya, dengan hukum-Nya adalah terang untuk membimbing jalan mereka yang menghargai didikan. Mazmur 119 ayat 105, Amsal 6 ayat 23. Terang Allah terpancar dalam Wahyu, Yeskiel 1 ayat 4, 13 ayat 26 sampai 28, dan terang itu adalah keselamatan, Habakuk 3 ayat 3 sampai 4. Terang adalah tindakan Yahweh, Mazmur 44 ayat 3. Tetapi dalam Yesaya 49 ayat 6, konsep tentang terang tidak hanya dikenakan pada Tuhan, firman dan hukumnya. Yesaya memberitahu kita bahwa hamba Tuhan diangkat menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, agar ia dapat membawa keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Terang juga dikenakan bagi hamba Tuhan. Bahkan Israel juga diklaim sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya memberitahu kita bahwa hamba Tuhan diangkat menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, agar ia dapat membawa keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Itu maksudnya juga dikenakan kepada Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa Akulah terang dunia, maka ia ingin menunjukkan bahwa terang itu datangnya dari Tuhan. Sekaligus manusia baik hamba Tuhan maupun orang Israel sebagai keturunan Abraham yang menyebut dirinya sebagai terang, mereka ada bagian dari terang itu, namun mereka tidak bisa mengganti terang sejati. Terang sejati itu Tuhan. Mengapa? Karena manusia bisa terlibat dalam terang, namun dosa bisa merusak terang itu sendiri. Nah, jika dibaca dalam cara pandang kekristenan, ya kita membaca teks ini dalam cara pandang kekristenan, maka apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Sebab kita tahu bahwa dia adalah cahaya kebenaran sejati, dia terang sejati, dia sumber terang.
Kenapa? Di dalam dirinya tidak ada dosa dan itu terang, tidak ada cacat celahnya. Dia bukan hanya tiang awan dan tiang api, tapi dia ada di bumi, hidup di tengah umat Israel. Dia menyinari kehidupan iman saya dan saudara. Nah, perdebatan ini menjadi panjang karena siapa yang bisa membuktikan kebenaran ucapan Yesus? Orang Farisi berkata, ini palsu sebab tidak benar engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Dan jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Pertama, apakah kebenaran ditentukan oleh apa kata orang? Seseorang yang berkata benar harus mulai dengan keyakinan diri bahwa apa yang dikatakan benar. Kita bisa mengundang semua hakim untuk menilai sebuah ucapan, tetapi kita tidak bisa membungkam keyakinan seseorang secara otonom akan kebenaran. Kebenaran itu harus dimulai dari diri. Jika seseorang tidak yakin dengan kebenaran, untuk apa adanya saksi? Pada saat yang sama, apa gunanya saksi jika dia sendiri tidak tahu kebenaran yang sebenarnya? Kedua, penilaian akan kebenaran bukan hanya perdebatan dogmatis semata. Diperlukan kemauan untuk menerima apa yang baru, bukan menahan sesuatu nilai lama dan dipaksa menjadi sebuah kebenaran mutlak, kan? Jika nilai lama masih memenuhi hati manusia, maka jalan penghakiman akan terjadi. Manusia tergoda untuk memakai ukuran nilai lama menghakimi sesama. Saudara tahu kan, fenomena ini sementara muncul di media sosial. Orang pakai nilai alat ukur dirinya sehingga semua merasa benar. Analisis diri yang jauh lebih penting. Ini cara-cara gelap yang menentang cahaya terang itu sendiri. Sebab ciri dari terang adalah membuat apa yang gelap menjadi kelihatan. Dari situlah sebenarnya harus dimulai. Ketiga, kalau begitu siapa yang sepantasnya menjadi saksi Tuhan Yesus? Siapa yang sepantasnya? Tuhan Yesus menyebut dia dan Bapa. Siapakah saksi yang paling benar? Tuhan. Artinya apa? Jika apa yang Yesus katakan hanyalah pujian diri atau hanya kebohongan, sesuatu yang sesat, sesuatu yang hanya untuk menarik perhatian orang, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Bapa. Tetapi jika perkataan itu benar, maka Bapa juga akan berdiri dan menghakimi menurut cara Bapa. Akhirnya pertanyaan ini memuncak. Di manakah Bapamu? Yesus berkata, kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Tetapi karena kamu tidak mengenal aku, maka kamu juga tidak mengenal Bapa. Jika kamu meragukan kebenaran yang aku sampaikan, bagaimana kamu bisa percaya pada kebenaran akan Bapa? Jadi di mana Bapa? Jawabannya adalah Bapa ada di dalam keyakinan. Keyakinan kepada Bapa. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Menggantikan kegelapan dengan terang dan terang dan dengan kegelapan. Kita bijaksana dalam pandangan kita sendiri. Yesaya 5 ayat 20-21. Dosa membuat kita tidak yakin akan kebenaran yang Bapa siapkan. Sebagai contoh, Israel menyebut Allah sebagai terang. Hamba Tuhan Allah dan hukumnya semua terang. Hamba Tuhan adalah terang dan Israel sendiri adalah terang. Tapi apakah mereka tidak berdosa? Mereka hanya menyebut diri terang, namun hidup mereka masih dalam gelap. Mereka tidak yakin dengan status mereka sebagai anak-anak terang, karena mereka masih diliputi kegelapan. Jadi, perdebatan tentang dosa dilanjutkan, dan kita melihat bahwa dosa itu soal kemampuan melihat, kemampuan menilai. Mereka melihat terang yang di atas sana, dan mengabaikan terang yang ada di depan mata mereka. Begitulah manusia, meminta terang sejati mengawal hidupnya, sementara hidupnya sendiri tidak bisa mencerminkan terang. Lewat teks ini kita beroleh pengajaran hikmat, terutama berkaitan dengan tema dipimpin oleh terang Kristus. Calvin pernah berkata demikian, karena ketika kita mengetahui bahwa semua orang yang membiarkan diri mereka diperintah oleh Kristus berada di luar bahaya kesesatan, kita harus bersemangat untuk mengikutinya, dan memang dengan mengulurkan tangannya seolah-olah dia menarik kita kepadanya. Kita juga harus sangat terpengaruh oleh janji yang begitu besar dan megah yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Sehingga mereka yang mengarahkan pandangan mereka kepada Kristus yakin bahwa bahkan di tengah kegelapan mereka akan dilindungi dari kesesatan. Dan itu tidak hanya untuk waktu yang singkat, melainkan kekal. Yesuslah cahaya kehidupan, dan dalam dialah kita akan berjalan menuju kehidupan.
Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka yang diminta oleh Yesus bagi gerejanya adalah ketaatan pada Yesus. Gereja adalah persekutuan yang berjalan dari gelap menuju terang Tuhan yang ajaib. Rasul Paulus menggambarkan gambaran kegelapan dan kematian rohani ketika dia mengatakan dalam Efesus 4 ayat 18 bahwa orang-orang yang tidak percaya digelapkan dalam pengertian mereka, dikucilkan dari kehidupan Allah karena ketidaktahuan yang ada di dalam mereka, karena kekerasan hati mereka. Jika kita mengikuti Yesus, kita akan memiliki terang kehidupan, sebab Yesuslah terang yang memberikan kehidupan. Dan sebagaimana dosa merusak kualitas orang percaya karena memberi hatinya dipimpin oleh dosa, maka sekarang Tuhan meminta anak-anak terang dipimpin oleh terang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dari sini saya mengerti mengapa Tuhan memanggil Musa dan memperhadapkan semak belukar yang dimana itu adalah api kudus. Sebab panggilan pembebasan tanpa terang akan membuat kita menghadirkan karakter diri. Jadi kita ini kalau bawa agenda pembebasan, ketika kita membebaskan, ada kemungkinan kita menjadi penindas ketika kita membebaskan. Dari sini saya mengerti mengapa saat Roh Kudus dicurahkan tampaklah lidah api yang menunjukkan bahwa tentang Pentakosta itu ada terang di situ. Bahwa Pentakosta itu datang dari kebenaran. Dari sini saya disadarkan mengapa pertobatan Rasul Paulus dalam Kisah 9 ayat 3, bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik tiba-tiba cahaya dari langit mengelilingi dia. Tuhan sedang mengubah cara pandangnya. Paulus masih dalam kegelapan, mesti ada terang yang mengubah cara pandangnya. Hidup kita perlu dipimpin oleh terang Kristus. Selamat memasuki minggu pertama tahun 2022, dipimpin oleh terang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya terang surgawi. Kami boleh menggali firman, dan biarlah terang surgawi-Mu menyempurnakan firman dan menjadi berkat bagi kehidupan dan iman orang-orang percaya. Amin.